السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat subuh di Hudaybiyah. Waktu salat subuh tersebut tanahnya becek karena bekas hujan yang terjadi di malam sebelumnya. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kondisi seperti ini, Allah berfirman, asbaha abdi mu'minun bi wa kafirun bi. Faman qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih fa huwa mu'minun bi kafirun bil kawakib. Faman qala mutirna bi nawi kada wa kada fa huwa kafirun bi mu'minun bil kawakib, atau kama jaa fil hadis rawahu Muslim. Kalau ada hujan, maka hamba Allah terbagi menjadi dua. Terjadi hujan seperti ini, maka hamba Allah terbagi menjadi dua. Ada ujian keimanan. Ada yang mengatakan kita ini dapat hujan sebab anugerah Allah, sebab rahmat Allah, sebab ketentuan Allah, sebab pengaturan Allah. Maka orang-orang yang seperti ini, dia beriman kepada Allah, kufur dengan bintang-bintang.
yang dianggap bisa menurunkan hujan. Kalau ketika hujan turun mengatakan ini hujan sebab bintang A, bintang B, bintang C dan sebagainya, maka berarti orang ini iman kepada bintang, kufur kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang bilang ini hujan karena musim hujan, bagaimana? Hujan karena kumpulnya awan, tetesan yang sebagainya, sebagaimana di sains itu bagaimana? Ngomong begitu boleh saja, yang penting yakin yang ngatur begitu juga Allah. Para hadirin yang mulia, dalam segala sesuatu ini Allah jadikan ada sebab-sebab. Ada sebab yang zahir, ada sebab yang batin. Sebab yang tampak, sebab yang tidak tampak. Kalau yang tampak itu ada, yang tidak tampak tidak ada, maka suatu perkara nggak akan terjadi. Sebaliknya kalau yang tampak itu tidak ada, tetapi yang tidak tampak itu ada, maka perkara itu akan terjadi. Contoh mudahnya hadirin, orang mati sebab tampaknya sakit, tabrakan, keracunan, kepalanya dilempar orang, jatuh dan sebagainya. Itu sebab-sebab zahir. Sebab batin, ada malaikat maut datang mencabut nyawanya. Maka walaupun dipukuli, tabrakan, sakit, tapi kalau sebab batinnya belum ada, malaikat mautnya ini belum datang, ya nggak apa-apa, dia nggak mati-mati. Sakit apa? Nggak mati-mati. Tabrakan badannya habis semua, nggak mati-mati. Dilempar jatuh dari gedung juga nggak mati. Ada sebab zahir, tidak ada sebab batin. Tapi sebaliknya ketika ada sebab batin, tidak ada sebab zahir, maka wujudlah itu. Nggak sakit, nggak tabrakan, nggak minum racun, tapi malaikat mau datang, ya mati. Ilmu, kefahaman dalam hati, ada sebab zahirnya, baca, mendengar, menulis, menghafal. Ada sebab batinnya, malaikat-malaikat pembawa ilham yang mendatangkan kepahaman di otak-otaknya manusia. Maka kalau sebab zahir ada, sebab batin tidak ada, maka ilmu juga tidak ada. Dengerin bayar kelihatannya melotot, ternyata nggak paham. Sudah karkun bertahun-tahun, ternyata agamanya nggak nambah kepahamannya, masih sama kayak yang dulu saja. Kelihatannya di markas terus, ternyata ya nggak tahu apa-apa. Karena ada sebab zahir, tidak ada sebab ghaib. Sebaliknya, kalau sebab ghaib sudah ada, walaupun sebab yang zahir tidak ada, maka ilmu itu akan datang. Banyak orang itu yang bangun tidur tiba-tiba jadi paham agama. Ini bukan berarti waktu bayan kita tidur tiba-tiba paham, bukan hadirin. Nah itu pasti gak paham kalau itu sudah. Hujan begitu juga. Asbab zahirnya ada macam-macam kejadian, kumpulnya awan dan sebagainya. Asbab ghaibnya ada malaikat yang membagi hujan. Maka ketika asbab zahir ada, asbab ghaib gak ada, walaupun sudah mendung, ada mendung tanpa udan. Tapi ketika asbab ghaib itu ada, walaupun asbab zahir tidak ada, terang benderang pun hujan bisa turun di mana-mana. La ilaha illallah. Lah yang menciptakan asbab zahir
menciptakan asbab ghaib, semua tidak keluar dari pengaturan Allah. Maka orang bicara asbab itu ya nggak salah. Tapi kalau meyakini asbab, lupa kepada Rabbul Asbab, maka ini keliru. Keliru yang fatal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam sebuah hadis, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Orang akan merasakan manisnya iman kalau dia ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, ridho baginda Nabi sebagai panutannya, ridho Islam sebagai agama. Hadirin yang mulia, kita ini diuji untuk 24 jam mengamalkan agama sampai mati. 24 jam kita peningkatan iman, peningkatan amal sampai mati. Nah, itu tidak akan terjadi hadirin kalau orang itu belum merasakan manisnya iman, manisnya amal. Karena perkara itu kalau belum dirasakan nikmatnya, maka pasti bisa ditinggal kapan saja. Maka ngamalkan agama ini selagi belum nikmati bahaya. Walaupun pangkatnya sudah jumindar, busruk, pangkatnya sudah Suro Menggolo, pangkatnya profesor doktor, pangkatnya sudah paling tinggi, tapi kalau belum bisa menikmati amalan masih sangat bahaya hadir. Karena orang itu kalau belum bisa menikmati amalan, seperti orang itu membawa beban. Kalau orang itu membawa beban, kapan saja dia bisa melepaskan beban itu, beban akan dia lepaskan akhirnya. Kayak kita ini bawa karung itu hadirin, jadi kuli atau ngangkut rumput atau apa, maka nggak mungkin orang itu ngangkut karung bahagia, nggak, mesti pinginnya cepet sampai tujuan taruh gitu. Nah, kalau mandor nggak lihat, taruh di pinggir jalan gitu aja. Karena ini adalah beban, sehingga jadi berat sekali. Sebaliknya kalau orang itu sudah menikmati, kesempatan sekecil apapun akan digunakan untuk mengerjakan perkara yang dianggap nikmat. Orang sudah menikmati merokok, di masjid pun merokok, di dapur zone nggak tahu ngapain. Masya Allah, di parkiran, di mihrab, di mana-mana, pokoknya begitu sempat lengah dikit masuk rokok. Karena dia merasa rokok itu perkara paling nikmat, lepas semua katanya, beban pikiran dulu, langsung lepas semua, seimannya juga ikut lepas. Orang menikmati main HP hadirin, pokoknya kalau sempet langsung main, walaupun tengah-tengah bayan pun buka dikit, walaupun lagi sholat, mau sholat tuh buka dulu, selesai sholat terus buka lagi. Pokoknya kapan saja bisa buka, langsung dibuka, karena nikmat. Nah hadirin yang mulia, kalau kita ini masih menganggap agama itu beban hadirin, maka yang terjadi, kapan saja ada kesempatan untuk tidak amal, maka kita akan langsung tidak amal. Maka kenapa ada karbon dingin, karbon beku, muntaber, mundur teratur tanpa berita. Kenapa itu semua terjadi hadirin? Karena waktu mengamalkan agama, mereka sebenarnya belum merasakan kenikmatan dalam amal itu. 3 hari itu, per detik dihitung 1,
2, 3. Dengarkan bayan itu berat. Baru mulai langsung tanya, kapan selesainya? Baru datang tanya, tadi udah berapa menit nih? Kira-kira berapa menit lagi selesainya? Dengar apa juga belum, udah pengen selesai. Sholat itu berat. Kira-kira kalau belum ada kode mau rukuk, belum berdiri. Wah, yes. Imamnya dihafalin cuma. Kalau yang itu cepat, yang ini lambat. Nah, kalau yang itu nanti, nah, pokoknya bagaimana amal itu sesingkat-singkatnya. Nah, ketika orang itu kondisinya seperti itu hadirin, ketika sudah tidak ada yang memaksanya lagi, tidak ada suasana yang menuntut dia lagi, maka agama pun akan dilepaskan. Bahkan kadang-kadang ka'allam taghna bil ams, seakan-akan itu kayak nggak pernah ngamalkan agama. Udah awam sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang belum pernah menikmati. Maka kita usaha untuk menikmati agama ini hadirin. Insyaallah semuanya hadirin. Biar meningkat iman kita, biar meningkat amal kita 24 jam. Nah hadirin yang mulia, dikatakan oleh para ulama, orang kita harus meningkat dari as-sabru fillah, as-sabru fil amal, jadi as-sabru minal amal, as-sabru minallah. Yang sebelumnya itu kalau untuk amal itu berat, disabar-sabarkan sampai meningkat. Kalau nggak amal itu jadi sakit semua. Yang aslinya kalau amal sakit semua, sampai berubah kalau tidak amal sakit semua. Insyaallah semuanya ada tadi. Dan itu harus dalam semua hal harus begitu. Dakwah terus, yang aslinya kalau ditaskil itu langsung sembunyi. Nggak ada tiang, masalahnya sembunyi di punggung teman. Aslinya pas taskil itu langsung berdiri duluan, nggak gue sih langsung daftar. Yang biasanya kalau baca Quran itu berat, kalau nggak dipaksa itu nggak mau baca Quran. Satu pojok rasanya kayak ngangkat gunung Uhud. Tiba-tiba berubah. Hari yang nggak baca Quran itu galau. Kenapa sih galau ya? Oh belum baca Quran. Disempet-sempetin di jalan, di mana? Baca Quran terus. Ya karena memang dia sudah kenikmatannya baca Quran. Lengah dikit langsung baca Quran. Kalau sekarang lengah dikit langsung rokok. Nah ini berubah. Lengah dikit langsung baca Quran. Nah, dulu sholat jamaah itu sulit. Mesti di sop paling belakang. Sudah belakang pun targetnya yang masbuk. Karena kalau ikut imam nggak bisa dikontrol lama apa cepat. Kalau sendiri kan bisa dipercepat semuanya. Gerakannya bisa seperti burung mematuk. Bahasa hadis begitu hadirin, seperti burung mematuk makanan-makanan. Cepet. 20 rakaat 7 menit. La ilaha illallah. Dari yang berat sholat jamaah, dari sholat di shaf awal. Dari yang tahajud itu matanya kayak kena lem altiku, rapot. Sampai kalau nggak tahajud badannya sakit semua. Kayak keju kenapa ya? Tadi malam cuma 2 rakaat tahajud saya, kurang. Bagaimana? Insyaallah hadirin. Yang biasanya dengarkan bayan 5 menit, rasanya ke 5 jam, berubah 1 jam ketiduran. Ini bagaimana kalau begini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua bisa kita dapatkan kalau man radiya billahi rabba. Manisnya iman, manisnya amal itu bisa dirasakan kalau orang itu ridho Allah sebagai Tuhannya, puas punya Tuhan Gusti Allah, puas, gak pengen cari yang lain. Maka dikatakan dalam satu riwayat, makalahnya ulama, man wajadallaha falam yughnihi fahuwa syaqi. Siapa yang sudah kenal Allah
merasa Allah belum cukup bagi dia. Dia merasa kenal Allah itu belum cukup, masih perlu kenal yang lain. Fahuwa syaqi, betul-betul celaka. Sudah kenal yang maha kaya, kok masih ngintip orang kaya. Sudah kenal dengan yang maha kuasa, kok masih melirik dengan para penguasa-penguasa yang sementara. Sudah kenal dengan yang maha indah, kok hatinya kesengsem dengan yang keindahannya itu hanya keindahan yang fana. Sudah dikenalkan dengan raja di raja, kok pengennya kenal rakyat jelata. Betul-betul tidak bisa dimaafkan orang seperti ini. Makanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan memaafkan orang yang menyekutukan Allah. Cinta kepada Allah kan nggak boleh dibagi-bagi. Maka harus puas. Punya Tuhan Allah itu marem, seneng. Wa mimma zadani syarafan wa tihan wa kittu bi ahmasayya an ata'assaraya tuhuli tahta qawlika ya ibadi wa amsayyarta ahmada li nabiyya. Di antara perkara yang menjadikan aku itu begitu bahagia, begitu bergembira, sampai saking gembiranya rasanya badanku terbang ke bintang kejora sana. Kenapa? Karena aku masih engkau akui sebagai hambamu, wahai Tuhanku. Jadi akui, ya ibadi, wahai hambaku, seneng. Punya Tuhan Allah itu seneng betul. Maka hayya 'alas shalah, seneng berangkat salat. Panggilan Allah ini, dipanggil menteri saja semangat, panggil lurah saja semangat, masa dipanggil yang nyiptakan semuanya kok malas. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, ridho, puas, kenal dengan Allah. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina, dan dia ridho, dia puas dengan agama Islam sebagai agama dia. Agama Islam sebagai yang mengatur kehidupan dia. Agama Islam sebagai yang menata masa depan dia. Agama Islam sebagai solusi bagi semua masalah dia. Maka Islam itu adalah solusi hadirin bagi semua hal. Solusi masalah perekonomian, solusi masalah kesehatan, solusi masalah pernikahan, solusi masalah rumah tangga, solusi masalah penyakit-penyakit masyarakat, solusi mengenai hubungan sosial, solusi untuk rakyat, solusi untuk pejabat. Satu-satunya adalah aturan yang pasti menguntungkan, yaitu dinul Islam. Kenapa Islam itu cocok untuk segalanya? Karena Islam adalah aturan dari yang mengetahui segalanya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kalau manusia itu hadirin membuat pengaturan, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pengaturan itu. Kalau Allah membuat pengaturan dan Allah tahu apa yang akan terjadi kalau pengaturan itu diwujudkan. Manusia hanya nyoba-nyoba. Nanti kalau dibeginikan jadi bagus, nanti kalau dibeginikan jadi bagus, nanti kalau dibeginikan jadi bagus. Kalau Allah tidak nyoba-nyoba karena bagus buruk dari Allah. Allah tahu ini biar baik. Itulah dinul Islam. Sekarang orang mengeluh,
Ekonomi sulit. Kenapa ekonomi sulit hadirin? Karena perekonomian Islam tidak diterapkan. Perekonomian Islam itu bagaimana? Bukan kok terima zakat terus, bukan. Otaknya kebanyakan orang, pikirannya kebanyakan orang, kalau dengar perekonomian Islam dapat harta zakat, udah jual beli ala Islam. Yang dibeli hanya perkara-perkara yang memang bisa dibeli, bukan barang-barang gaib. Nah, sekarang orang tuh tertipu di mana-mana. Sebabnya apa? Karena membeli barang-barang yang tidak jelas manfaatnya apa. Robot di HP dibeli, beli lagi, robotnya hilang, uangnya hilang semua. Di dalam Islam orang harus bertransaksi dengan sesama manusia, manusia dengan manusia. Harus tampak dua-duanya adalah orang yang berakal, dua-duanya adalah orang yang pandai dalam berbicara. Maksudnya dalam artian paham dulu harganya bagaimana. Nah sekarang orang bertransaksi dengan anak kecil, bertransaksi dengan maling, bertransaksi dengan mesin, akhirnya terjadi macam-macam kerugian hadirin. Maka perekonomian Islam kalau dipraktekkan tidak terjadi penipuan, tidak terjadi maling, tidak terjadi membeli barang-barang yang tidak jelas, tidak ada investasi bodong, tidak ada. Investasi bodong ini ya karena tidak mempraktekkan aturan Islam di situ aja. Sekarang orang mengeluh rumah tangganya berantakan semua karena tidak mempraktekkan rumah tangga ala Islam. Rumah tangga ala Islam, laki-laki dan wanita dibatasi cara pertemuannya, sehingga istrinya hanya kenal dengan suaminya, suaminya hanya kenal dengan istrinya, maka terjadi keharmonisan. Tapi ketika suami kenal semua perempuan yang ada di dunia ini, perempuannya juga kenal semua laki-laki yang ada di dunia ini, maka akhirnya yang terjadi apa? Suaminya lihat istrinya kayak kera, istrinya lihat suaminya kayak genderuwo. Cerai di mana-mana. Orang yang kelihatannya kayaknya cantik-cantik, tampan-tampan pun hanya 1 bulan, 2 bulan cerai semua. Kenapa hadirin? Tidak mempraktekkan rumah tangga Islam. Orang-orang mengeluh anak-anak pada nakal, susah dididik, karena tidak mempraktekkan cara mendidik anaknya secara Islam. Anak secara Islam ada aturannya, ada teori-teori dalam mengajarinya, dari yang lembut sampai yang keras, dari peringatan sampai tindakan, semuanya ada aturannya, semuanya ada urutannya. Kalau itu dipraktekkan, maka muncul anak-anak yang soleh. Semoga termasuk anak-anak kita semua. Tapi anak yang soleh itu kalau bapaknya soleh, kalau bapaknya ngantuk, anaknya tidur. La ilaha illallah. Guru kencing berjalan, murid akan kencing salto. Bapaknya ngantuk waktu bayan, anaknya baring. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul yakin bahwa satu-satunya solusi untuk kemuliaan kita, kemudahan kita adalah dinul Islam, aturan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipraktekkan mulai zaman Nabi Adam. Semuanya nabi, semua rasul, agamanya adalah agama Islam. Syariatnya memang ada perbedaan-perbedaan sesuai dengan tuntutan zaman pada waktu itu. Ada syariat-syariat yang berat, ada syariat-syariat yang ringan. Zamannya Nabi Nuh puasa sepanjang tahun kecuali hari Idul Fitri, Idul Adha. Selainnya wajib terus puasanya. Zaman Nabi Musa, pakaian kalau kena najis harus dipotong. Nggak dicuci, nggak dipotong. Hewan-hewan ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, macam-macam perubahan sesuai dengan tuntutan zaman.
bukan sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai yang paling cocok dengan zaman itu. Kalau tuntutan zaman, zamannya nuntut Gusti Allah jadinya nanti. Sesuai dengan yang paling cocok untuk zaman itu. Dan mulai zaman Nabi kita sampai menjelang kiamat, syariat inilah yang paling cocok. Maka diamalkan zaman dulu, diamalkan zaman sekarang, diamalkan masa yang akan datang. Islam selalu mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Insyaallah SWT. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi Muhammadin nabiyya, orang itu akan merasakan manisnya iman, manisnya amal, manisnya hubungan dengan Allah kalau dia sudah puas punya junjungan, punya panutan yang mulia, yang termulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan yang tidak sama dengan pimpinan-pimpinan yang sebelumnya, yang tidak bisa disamakan dengan pimpinan-pimpinan yang istimewa yang sebelumnya, apalagi dengan yang tidak istimewa. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karamin wa kulluhum min rasulillahi multabisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Baginda Nabi itu mengungguli seluruh Nabi fi khuluqin wa fi khuluqin, di dalam rupanya maupun akhlaknya. Walam yudanuhu fi ilmin wala kamari, dan mereka sama sekali tidak bisa mendekati ilmunya Nabi, tidak bisa mendekati kesempurnaannya Nabi. Wa kulluhum min rasulillahi multabisun, semua para nabi mereka mengambil dari kemuliaan Nabi gharfan minal bahri, seperti mengambil satu gayung dari samudra yang tidak berujung, aw rashfan minad diyami, atau satu tetes dari hujan yang tidak pernah berhenti. Jadi Nabi itu dibanding seluruh Nabi saja tidak bisa dibandingkan, apalagi dibanding dengan presiden, menteri, sama sekali bukan bandingannya. Dibandingkan dengan orang-orang kafir, bukan bandingannya. Orang kafir itu dibandingkan dengan kita saja nggak cocok hati nih. Walaupun raja terbesar sekarang yang kafir, dibandingkan dengan teman-teman Al-Masjid yang paling antuan, bukan bandingannya. Apalagi kok dibandingkan dengan Nabi, belas gak ada bandingannya sama sekali. Maka orang-orang yang gampang-gampang menyamakan siapa dengan Nabi, siapa dengan Nabi, ini saking gak kenalnya Nabi. Ada orang ya, dicaci, ada pejabat gitu mamanya, dicaci, maka ada orang uji, oh gak apa-apa dicaci. Nabi dulu juga dicaci. Oh beda, Nabi dicaci ujian, kalau kamu dicaci kenyataan. La ilaha illallah. Maka para ulama itu sangat menghormati Nabi sekali, sehingga perkara-perkara yang rendah itu tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi, walaupun itu benar. Ada orang ya, menggembalakan kambing. Menggembala kambing itu di saat-saat sekarang ini pekerjaan yang memang nggak terlalu mulia. Ini jangan ada yang tersinggung kalau menggembala kambing. Itu di kitab tulisannya begitu. Maka kalau dia kemudian tanya orang, kamu kok gembala kambing saja? Wah, Nabi juga gembala kambing. Oh, nggak boleh. Ngomong begitu nggak boleh. Karena Nabi gembala kambing itu nggak sama dengan kita gembala kambing. Maka jangan kalau kita ini diusir dari masjid terus bilang, nggak apa-apa, Nabi juga diusir. Jangan. Kalau Nabi diusir itu ujian pengangkat derajat. Kalau kita diusir karena jemurannya belum diangkat, bendera takbirnya di mana-mana.
Ada diusir nggak boleh masuk. Oh, tidak. Betul apa tidak hadirin? La ilaha illallah. Maka ngikutin hati, tapi jangan hati ikut kita. Makanya sampai Syekh Bahaj Busiri itu menyempurnakan pujian beliau kepada Nabi. Fansib ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansib ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Pokoknya kalau kita ini pengen muji Nabi, puji dengan segala pujian terserah. Gak akan pernah salah kalau muji Nabi itu gak akan pernah salah. Syaratnya satu aja, jangan bilang Nabi itu Tuhan. Nah, sudah. Nah, asal Nabi itu kita jadikan sebagai makhluk yang termulia, punya segala keistimewaan, segala kehebatan, segala. Nah, gak apa-apa. Walaupun hadisnya nggak ada, bener aja pokoknya muji Nabi. Seandainya, pokoknya kalau kita ngomong, seandainya ilmunya seluruh makhluk kumpulkan jadi satu, dibandingkan ilmunya Nabi, gak ada apa-apanya. Tuh, hadisnya mana itu? Oh, nggak perlu pakai hadis yang begini ini. Yang penting bukan Nabi itu Tuhan kedua. Kalau Nabi Tuhan kedua nggak boleh. Tuhan itu satu saja. Allah wahdahu la syarikalah. Coba semuanya hadirin. Orang muji orang yang nggak layak dipuji saja dikasih hadiah. Sekarang di mana-mana, mohon maaf, orang yang penjilat itu kan yang memuji perkara yang nggak layak dipuji. Tapi habis muji apa, langsung dapat pangkat apa, jadi komisaris, jadi apa. Padahal yang dipuji itu sama sekali nggak layak dipuji. Itu saja orang nggak menganggapnya sebagai satu keburukan. Bagaimana memuji orang yang dipuji langsung oleh Allah? Kok kita nggak layak memuji dia, bagaimana? Maka sampai seorang penyair yang sadar dengan dirinya sendiri, dia mengatakan, ma mada'tu Muhammadan bi qasidati walakin mada'tu qasidati bi Muhammadi. Aku tidak mampu memuji baginda Nabi dengan syair-syairku, tapi justru aku memuji syairku karena nama Nabi disebut dalam syair. Jadi kita kalau kumpul begini menyebut kehebatan Nabi, bukan kita ini menyebut kehebatan Nabi. Majlis ini jadi hebat karena kita menyebut kehebatan Nabi dalam majlis ini. Insyaallah semuanya hadirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kalau tiga perkara ini kita wujudkan, puas Allah sebagai Tuhan kita, puas Islam sebagai agama kita, puas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, maka kita akan merasakan manisnya iman, manisnya berdoa, manisnya berzikir, manisnya beribadah, manisnya membaca Al-Quran, manisnya mendekat kepada Allah. Salah semuanya hadirin. Maka di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Siapa yang baca itu pagi hari dan sore hari, haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu, pasti Allah akan menjadikan dia puas di dunia dan di akhirat. Kita baca semua insyaallah hadirin. Ini hebat betul nih, raditu billahi rabba, ini hebat betul. Kita baca pagi sore. Dan kalau kita baca itu, maka Nabi mengatakan, aku berjanji akan menggandeng tangan dia masuk ke surga. Jadi bukan hanya masuk surga digandeng Nabi. Jangan tanya, wah kalau gitu banyak yang digandeng mak, nggak capek. Oh, nggak boleh bilang gitu. Akhirat itu sudah beda urusannya sudah.
Pokoknya masih surga digandeng Nabi, entah bagaimana caranya, bagaimana itu bukan urusan kita. Yang penting urusan kita baca doa terus. Salah semuanya itu nih. Ini seperti orang tanya, kalau orang mengucapkan sholawat kepada Nabi, maka rohnya Nabi dikembalikan untuk menjawab salam tersebut. Wah, kalau di mana-mana mengucapkan salam, Nabi keluar masuk terus rohnya, Pak. Oh, enggak begitu. Dijawab Imam Suyuti kurang lebihnya, Nabi diberi kemampuan menjawab langsung seakan-akan Nabi masih hidup. Nah, begitu saja. Atau memang Nabi masih hidup? Nabi masih hidup di akhirat sana. Yang mati, yang wafat hanya jasadnya saja. Jangan kemudian, wah Nabi kasihan, masuk jawab salam, keluar lagi, masuk lagi jawab salam, keluar lagi. Wah, ini namanya pertanyaan yang tidak baik. Untung di sini belum bertanya karena belum kepikiran. Ini kalau sempat pikir dikit tadi sudah bertanya itu. La ilaha illallah. Makanya dengarkan bayan ini harus tuntas. Biar tidak bikin aneh-aneh kesimpulan sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang itu sudah merasakan manisnya iman, yang pertama kali akan tampak dalam kehidupannya adalah perbaikan urusan sholatnya. Karena orang itu kalau imannya lurus, dia pengen berhubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah yang paling penting, yang utama dan yang terutama adalah dengan sholat. Maka jangan pernah mau dekat dengan orang yang tidak menjaga sholat. Dengan Allah saja tidak sopan, apalagi dengan kamu. Orang nggak sholat dengan Allah yang menciptakan dia nggak peduli, apalagi dengan temannya, apalagi dengan ayahnya, apalagi dengan mertuanya, apalagi dengan bawahannya, nggak bakal peduli. Maka orang nggak sholat itu bahaya besar. Dipanggil Allah, hayya 'alas shalah. Statue. Nah, zaman sekarang itu kayak nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Oh, kemarin sholat, hari ini sholat, besok sholat, kapan liburnya? Buar. La ilaha illallah. Dipanggil Tuhannya, kok malah tanya liburnya kapan? Bagaimana? Makanya orang nggak sholat itu betul-betul bahaya. Jangan dekat-dekat. Ini penyakit yang lebih menular daripada semua penyakit yang menular ini. Maka kita jaga sholat kita, perbaiki mutunya, perbaiki rukun dan syaratnya, perbaiki kekhusyuannya. Diibaratkan oleh para ulama, ada salah satu orang itu tanya pada ulama, saya itu sholat gak pernah khusyuk, ini kenapa? Maka ulama itu bilang, hatinya manusia itu ibarat kipas. Kipas itu kalau dimatikan nggak langsung berhenti. Jadi kalau kita matikan kipas yang di atas itu di off nggak langsung berhenti, dia masih proses mungkin 5 menit, 10 menit. Kalau yang gede itu baru berhenti. Kita tadi sebelum sholat, kata ulama itu kan dia sholat bareng-bareng sama anak muda, sudah di sini baca Quran, wirid, doa hampir 15 menitan. Terus sholat, makanya hati kita sudah berdiam. Kalau kamu datang waktu qomat, hatinya masih gini, jadi masih mau muter tuh, nggak inget apa-apa, bahkan nggak inget kalau dia sedang sholat. Betul lah umatnya hadirin. Maka kalau pengen sholat khusyuk, duduk dulu, baca Quran, wirid, doa, bukan baca panjang-panjang. Kalau panjang nggak ada pahalanya, bilang panjang-panjang nggak ada pahalanya. Doa panjang-panjang, nggak ada Allahumma ya Allah gitu, nggak panjang ya Allah. Nanti kalau panjang kan ya Allah lah, bahaya. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu usaha meningkatkan sholat sampai kita disolatkan. Insyaallah semuanya hadirin. Terus ada usaha peningkatan itu terus.
Karena orang itu begitu berhenti usaha meningkat, di saat itulah dia sebenarnya sedang merosot. Salatnya kita perbaiki, ilmunya kita perbaiki. Karena tanpa ilmu semua amalan itu gak bermutu. Waman kana bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal yang tanpa ilmu, tanpa didasari agama, sebenarnya itu bukan amal agama, itu hanya gerakan-gerakan kosong saja. Maka kita belajar, ditingkatkan. Dengan sampai Fatihahnya dari dulu sampai sekarang juga nggak ada perubahan. Ghairil maghdubi. Nah, ini sudah dakwah 10 tahun, 15 tahun masih magdebu terus, ini bagaimana? Nah, alhamdulillah sudah nggak boleh, alhamdulillah sudah nggak boleh. Kalau baru pertama sholat alhamdulillah ya wajar. Ini sudah mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sholat alhamdulillah, ini ya kurang ajar. Kalau orang Jepang baru masuk Islam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa, nggak apa-apa ya baru masuk Islam. Nah, tapi kalau orang yang sudah bertahun-tahun ketemu ulama kok masih begitu ya, ngelama namanya. La ilaha illallah. Maka kita tingkatkan bacaan Qur'annya, kita luruskan akidah-akidah kita perbaiki. Dengan ilmu itu orang terus meningkat ya. Ilmunya diperbaiki, zikirnya disempurnakan, diawali dengan azkar tahammulat, mau melakukan tindakan apa saja, doa-doa sunnahnya dipraktekkan. Salah semana hadirin. Masuk rumah, keluar rumah, doa. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal mahraj. Bismillah kharajna, bismillah walajna, wa ala rabbina tawakkalna. Assalamualaikum. Nah, sudah. Ada masuk rumah tuh ayem. Orang itu kalau masuk rumah salam, maka setan yang di luar gak bisa masuk, yang di dalam keluar. Tapi kalau masuk rumah tanpa salam, langsung setan itu mengatakan lakum mabit wa asya. Sini kumpul-kumpul. Nah, ada tempat nginep ini. Makan bersama, party. Pokoknya rumah kita full setan nginep. Lah nginep kok bareng setan, kamu pikir kesetanan. Enggak masuk rumah salam, masuk kamar salam. Salam semuanya hadirin. Ya rumah itu suasananya suasana malaikat. Karena orang kalau masuk rumah dengan mengucapkan salam hadirin, dikatakan dalam satu hadis, dijamin oleh Allah kalau hidup diberi rezeki, kalau mati masuk surga. Berarti artinya orang kalau masuk rumah salam, itu berarti amalannya mesti baik. Karena nggak mungkin orang masuk surga kalau amalannya nggak baik. Maka jangan lupa baca salam ketika masuk rumah. Kalau lupa, keluar lagi, masuk, baru salam, baru masuk. Begitu juga anak kita, istri kita, teman-teman kita, kalau masuk gak salam, keluar lagi, bawa setan. Gitu. Kalau kok mengkel, keluar lagi, setan, gitu aja, kelamaan. Insyaallah semuanya hadirin. Keluar rumah, masuk rumah, doa. Naik kendaraan keluar rumah, doa. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka setan mengatakan, karena Allah dikatakan oleh malaikat, hudita wa wukita wa kufita. Kamu sudah diberi hidayah, dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ada setan nyinggir semua, ya dah.
ini nggak bisa diganggu ini. Sudah dapat hidayah, dijaga, dicukupi pulang. Udah kita cari yang lain aja. Yang nggak doa masih banyak kok. Nah, bukti kok tahu? Nah, itu yang ngantuk-ngantuk mesti nggak doa itu. Dari rumah nggak Bismillahirrahmanirrahim sampai markas nggak dapat hidayah. La ilaha illallah. Baca doa sebelum tidur, baca doa. Nah. Bismillahumma ahya wa amut. Bismillahumma amut wa ahya. Allahumma qini adzabak yauma tam'atu ibadat. Baca tasbih Fatimah. Tasbih Fatimah dikatakan lebih baik daripada khatim, kata Nabi. Maka kalau baca tasbih Fatimah tidur sebentar, seger. Kalau nggak baca tasbih Fatimah tidur lama, kelenger. Udah tidur dari jam 9 sampai menjelang subuh, kok masih ngantuk saja, mesti nggak baca zikir Fatimah. Nggak ada. Kalau mau tidur itu hadirin, dalam hadis Bukhari ini, setan itu datang. Ya, alaika lailan tawilan farqut. Alaika lailan tawilan farqut. Alaika lailan tawilan farqut. Malam masih panjang, diikat satu. Malam masih panjang, diikat dua. Malam masih panjang, diikat tuh. Ayo tidur sampai subuh. Lah, biar selamat bagaimana? Biar selamat, baca doa sebelum tidur, bangun tidur, wudu, sholat. Maka nanti pagi-pagi itu cerah matanya. Kamu tidur jam 9, bangun jam 1 kok cerah? Nah, karena nggak ada setannya. Tapi kalau masih diikat sama setan tuh hadirin sampai subuh juga. Maka Nabi mengatakan, itu fulan nggak tahajud ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Zaka rajulun balas syaitanu fi udunai." Itu adalah orang yang setan kencing di telinganya. Nah, nggak bisa tahajud, full kotorannya dari setan. Dulu dikorek dulu, yang tadi malam nggak tahajud dikorek. Jangan-jangan masih ada itu. Karena setan ini bukan hanya nginep di rumah, nginep di telinga kita, nginep di hidup kita. Maka setiap bangun tidur suruh istinsyak. Nah, karena setan itu tidur di sini, jadi, nah biar keluar dia kita langsung sehat lagi. Insyaallah semuanya ngaturin. Maka adkar tahawulan itu dibaca. Rumah, keluar rumah, kemudian masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2 juta pahala. Masuk kebun baca doa, Masya Allah la quwwata illa billah walaula iddahalta jannataka kulta Masya Allah la quwwata illa billah. Seandainya kau masuk kebun mengatakan Masya Allah, semua atas kehendak Allah, la quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya tanpa pertolongan Allah. Akhirnya kebunnya jadi mengingatkan kepada Allah. Kebunnya kalau dimakan bikin ke masjid, dikasih anak soleh, dikasih istri nurut, dibelikan mobil buat ke markas. Tapi kalau kebunnya itu nggak berkah, dimakan bapaknya ngantuan, makan anaknya beli, kasihkan istri lari ke Korea, belikan mobil nabrak, belikan motor gembos, belikan motor sepeda rantainya los. Ini karena masuk kebun tidak baca doa. Insyaallah semuanya hadirin. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting lagi dalam kehidupan kita itu adalah akhlak. Karena akhlak itu bagikan wadah. Walaupun air Zam-Zam kalau ditaruh wadah kotor, ya jadi kotor.
Walaupun banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak ibadahnya, kalau akhlaknya buruk, bocor. Terus gak pernah penuh ini imannya karena bocor sebab akhlaknya buruk dari hati. Bukan gak ada manfaatnya, ada manfaatnya dikit. Apalagi kalau ibadahnya jelek, akhlaknya jelek, wah sempurna. Itu pada kotor disitai. Kalau ibadahnya bagus, awalnya buruk, pada kotor diisi Zam-Zam. Lah kita ini apa? Belum punya wadah. La ilaha illallah. Maka berakhlak itu penting. Karena akhlak itulah yang pertama kali tampak itu adalah akhlak itu hadirin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjadikan sebab orang masuk Islam, diantaranya orang masuk Islam yang berkesan dengan akhlak beliau. Orang-orang Mekah yang sudah marahi Nabi, mengganggu Nabi, mukuli Nabi, bahkan membawa perang, membawa pedang untuk memerangi Nabi. Ketika Nabi ketemu mereka, bertanya itu di batu Mekah, orang-orang Mekah, kalian pikir saya mau berbuat apa kepada kalian? Khaira, pasti baik. Ahun karim, wabnu ahin karim. Engkau ini orang mulia, anaknya orang mulia, pasti berbuat baik. Ya, la tasriba alaikumul yaum, idhabu fa antumut tulaqa. Ya, saya nggak mau nyalakan kalian apa-apa. Sekarang kalian bebas mau pergi mana saja. Jadi masa-masa Islam nggak hadirin. Tapi kalau dibebaskan 2000 orang, hari itu masuk Islam semua, jadi sahabat semua, jadi wali semua hadirin. Maka akhlak, kunu ka'annakum syamatan linnas, kata Nabi. Jadilah kita ini bagaikan bunga di antara manusia-manusia yang lain. Jadi kalau kita datang itu membawa ketenangan, membawa kesejukan, membawa perdamaian, bukan membawa berita-berita buruk. Sehingga sampai dikatakan dalam satu hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangga-tetangganya, orang-orang yang dekat dengannya khawatir, tidak pernah merasa aman dari sifat-sifat buruknya. Bahwa itu lost controlnya. Maka kalau kita datang ke orang pada pergi, ya berarti akhlak kita ini buruk hadirin. Hati ada dia, tersinggung nanti. Kan ada orang juga hadirin, dibaiki tersinggung, diburuki apalagi. Diajak ngomong tersinggung, nggak diajak ngomong juga tersinggung, nggak tahu ini manusia apa ini. Ada apa nggak hadirin begitu tuh? Ada. Dia apain aja itu tersinggung terus. Kita beri dia tersinggung, nggak diberi ya tersinggung, senyum tersinggung, nggak senyum tambah tersinggung, didekati tersinggung, dijauhi tersinggung. Lah ya ini susah begini hadirin terang begini. Maka jangan sampai kita jadi yang seperti itu. Insyaallah semuanya hadirin. Karena kalau kita seperti itu kabur dari semua orang dari kita hadirin. Bagaimana nggak kabur? Diapa-apain nggak bisa. Orang suka senyum saja, belum tentu orang lain mendekat. Apalagi orang disenyumin malah marah. Maka akhlak kita perhatikan, kita jaga sebagai bentuk penjagaan terhadap amal-amal yang sebelumnya tadi hadirin. Coba sebenarnya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaga itu semua, kita perlu suasana dakwah. Orang-orang itu kalau sendirian, ya berat, amal itu berat. Manusia ini makhluk sosial, perlu teman. Manusia ini bukan Tuhan yang tidak perlu siapapun, bukan. Maka kita perlu bikin suasana yang kita lihat suasana ini saja langsung pengen amal. Jangankan kok
Tidak ada suasana baik hadirin. Ini suasana bayan begini saja yang ngantuk berapa hadirin? Apalagi suasana main HP hadirin. Suasana bayan saja yang ingat kepada Allah berapa? Apalagi suasana ngerokok hadirin. Nah, maka suasana baik itu perlu kita jaga betul. Suasana hadirin. Maka kita hidupkan lakomi 2,5 jam, jauhlah 1, jauhlah 2, keluar 3 hari, 40 hari, musyawarah, ke markas. Ini kita jaga betul. Suasana hadirin. Kemarin kita istimewa, datang puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang datang ke sini dari daerah kita masing-masing. Ya itu kita rawat hatinya orang-orang itu. Kita datangi lagi, kita ajak lagi ke markas. Minimal 1 bulan sekali datang ke markas, sehingga perjuangan yang kemarin sudah habis-habisan itu tidak habis betulan. Nanti akhirnya ada tindak lanjut dari apa yang sudah dikerjakan kemarin. Maka di mahalah, di halakoh itu dicari yang kemarin datang ke sini di siapa saja. Karena yang sudah mau datang itu mesti sudah ada nyambungnya dengan kita. Sudah ada satu pikir walaupun dalam perkara lain sudah ada titik temunya. Maka menjerawat itu lebih sulit daripada mendapatkan. Bawa ke sini sekali 1 malam berapa 200.000 datang dari hadirin. Tapi setelah pulang, loh kok malam markasnya masih segini? Berarti yang di tempat-tempat belum serius dalam menggarap orang-orang itu. Sawas mana hadirin? Nah ini bukan marah ini hadirin. Nah, ini maksudnya biar kita ini sama-sama lebih meningkat lagi. Biar bangunan ini gak mudah hadir. Bangunan besar sekali ini kalau kita gak isi dengan kebaikan-kebaikan, dosa nanti kita hadirin. Yang dosa pokoknya semuanya aja lah. Jadi kalau antum saja nanti marah ya, kita semua yang tidak mencari orang untuk kebaikan, kita yang berdosa nanti hadirin. Salah semuanya hadirin. Nah, ini amir-amir zon, amir halakoh, amir mahalla, ya, penanggung jawab. Ini membawa fikir ini. Malam ini kita musyawarahkan di jam-jam kita, di halakoh kita, di mahalah kita, sehingga nanti pulang membawa fikir dari malam istimewa. Bukan hanya datang duduk terus pulang, bukan hanya datang terus ketiduran, bukan. Tapi kita membawa pikir sehingga pekan depan lebih banyak lagi yang datang. Salah sebenarnya tadi. Nah, kemarin tuh sudah banyak sekali. 10 saja dari yang kemarin tuh datang lagi ke sini, itu sudah sampai belakang sana aja deh. Lah kok cuma sampai depan sini? Nah, berarti kita ini nggak aktif. Bukan aktif, aktif tapi belum terasa. Nah, kalau nggak aktif ngerepot. Nah, aktif tapi harus lebih aktif lagi. Salah semuanya tadi. Kalau kita rawat, ini apalagi orang Magetan Madiun ini banyak sekali. Magetan, Madiun, Ngawi ini sudah berpuluh-puluh odong-odong datang ke sini, berbondong-bondong naik odong-odong. Nah, maka kita bikin suasana yang seperti itu. Kita lihat tuh Ahad Kliwon. Setiap Ahad Kliwon juga 2.500, 2.700. Nah, kalau ibu-ibu itu semua suaminya datang ke sini berapa hadirin? 2.500 suaminya saja lah. Suaminya yang Ahad Kliwon tuh sini sudah ramai sekali. Kenapa ibunya bisa didatangkan, bapaknya nggak bisa kita datangkan hadirin? Yang mendatangkan para ibunya juga Allah, yang mendatangkan para bapaknya juga Allah. Maka sebagaimana Allah kuasa mendatangkan ibu-ibu itu, Allah juga kuasa mendatangkan bapak-bapak. Maka kita taskil semua insyaallah hadirin. Nah, ini harus agak panjang dikit taskilnya. Nah, jangan langsung dikira mau 4 bulan 40 hari. Ini harus dikasih tahu dulu mau ngapain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara yang diperintahkan dalam Islam selain mengamalkan Islam itu membuat satu masyarakat Islam, sehingga siapapun yang datang ke tempat masyarakat Islam itu otaknya langsung clear mengenai urusan agama ini.
yang aslinya salah paham, agama ini begini, agama itu begitu, baru masuk kampung tuh langsung benar semua pahamannya. Walaupun yang di kampung belum tentu paham, tapi setidaknya orang luar itu masuk clear. Sebagaimana di Madinah begitu aja nih. Orang-orang yang datang ke sana yang aslinya marah, yang aslinya begini, masuk ke Madinah langsung dapat hidayah. Nah di Temboro ini alhamdulillah sudah begitu. Ulama-ulama, kiai-kiai, pejabat-pejabat yang dulu ngira macam-macam masuk ke masjid langsung begini ya. Bagus ternyata agama itu. Nah, jangan sampai kita yang jadi tuan rumahnya malah gak bagus sendiri. La ilaha illallah. Maka yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, 1 tahun, silakan ke belakang Pak, monggo.